Yeah, baby, you are. Hey, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Assalamualaikum Bu. Mengganggu waktunya, izin Bu, di sini kami akan melakukan wawancara. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Salah satunya, apa saja dasar hukum yang mendukung praktik kebidanan di Indonesia dan bagaimana dasar hukum tersebut mempengaruhi kebijakan di tempat PMB Ibu? Dasar hukumnya itu banyak ya. Ada undang-undang yang 36, ada undang-undang nomor 9 tahun 2019 ya. Udah itu terus ada berapa itu undang-undang ya? Banyak. Udah itu terus yang mendasari hukum itu ya undang-undang itu cukup membantu untuk PMB ya. Selain untuk memberi batasan mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, sehingga kita nggak keluar dari jalur. Baik, mengapa informed choice dan informed consent penting dalam pelayanan kebidanan dan bagaimana cara Ibu memastikan pasien benar-benar memahami pilihan yang mereka miliki Ibu? Nah, kalau informed choice itu kan pilihan ya, untuk beberapa pilihan seperti ibaratnya KB. KB itu ada beberapa macam KB seperti IUD atau implan atau suntik, kapil, kondom. Jadi kita menjelaskan satu persatu apa keuntungannya, apa kerugiannya menggunakan salah satu KB itu, KB ini, KB ini, KB ini gitu. Dan itu terusan. Jadi setelah kita jelaskan kan pasien bisa memilih, dan jangan lupa suami mendampingi ya. Jadi pilihannya biar tepat dan yakin pasien menggunakan misalnya kontrasepsi apa yang akan dipilih. Udah tuh informed consent itu tuh jenis untuk kita ya, pengaman buat kita seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tapi pasien memang sudah menyetujui melakukan tindakan misalnya penyuntikan atau apa, jadi kita pun aman gitu dengan adanya informed consent. Selanjutnya, seperti apa bentuk rekam medik yang harus dibuat dalam setiap kasus pasien dan bagaimana memastikan kerahasiaan informasi pasien tetap terjaga Ibu? Mohon tanggapannya. Itu dibuat ya sesuai dengan apa yang akan dilakukan tindakan, dan terus nama pasien segala macam seperti rekam medik persalinan gitu kan, ada itunya. Udah terus riwayat isinya tindakan yang kita lakukan, di situ kan ada apa aja obat yang kita berikan gitu, sehingga sewaktu-waktu kita ada kendala atau ada apa kita memang sudah ada catatan di sini yang jelas ya. Selanjutnya Ibu ya, apa saja yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya malapraktik dan malefisiensi dalam praktik sehari-hari dan bagaimana cara mengelola resiko tersebut Ibu? Yang jelas mengikuti prosedur ya, sesuai dengan undang-undang, sesuai peraturan. Kan seperti persalinan kita punya penapisan, ada berapa 20 atau 30 penapisan, yaitu kita ikutin. Yang tidak boleh kita lakukan jangan kita lakukan, sehingga kita tidak terjadi malpraktik. Baik Ibu, selanjutnya menurut Ibu bagaimana peran Ikatan Bidan Indonesia atau IBI dalam melindungi bidan dan meningkatkan standar praktik kebidanan di Indonesia? Kalau peran IBI ya cukup membantu ataupun melindungi kami selaku anggota, baik itu IBI Ranting, IBI cabang atau IBI pusat. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa membackup. Yang penting kita mengikuti prosedur dan aturan dari Permenkes, dari IBI,
Jadi kita tidak melanggar, jadi mereka bisa mendengar kita. Itu pertanyaan selanjutnya Ibu. Apa strategi yang Ibu terapkan dalam memastikan pelayanan kebidanan yang berkualitas di PMB Ibu? Yang berkualitas ya intinya kita melakukan prosedur dengan benar, kelengkapan alat itu sudah harus ada ya, jadi pasien merasanya Baik, dan prosedur. untuk pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa bidan tentang pentingnya menjaga etika dan moral dalam pelayanan kebidanan? Ya, kalau etika dan moral yang paling penting itu perilaku ya, sopan santun, baik itu dalam tutur kata, dalam segi penampilan ya, terus komunikasi dulu dengan pasien, ibaratnya nggak apa ya bahasanya tiba-tiba tiduran suntik kan kayak gitu ya. Jadi semua itu ada etikanya, ada tata keramanya cara Tuhan menyampaikan pasien. Karena kan kalian masih muda-muda yang jelas emosi masih belum kadang-kadang nggak stabil gitu, dan terusan pasien kan kadang-kadang rewel jadi kadang-kadang keringetan gitu ya, jadi harus sabar. Baik. Sampai di sini pertanyaannya sudah berakhir, Ibu. Sebelumnya kami meminta maaf karena belum sesempurna itu. Minta maaf juga kalau misalkan ada salah kata atau perbuatan yang kurang. Iya. Ya sama-sama, itu juga mungkin kalau jawabannya ada yang kurang memuaskan tinggal ditambahin ya. Iya Bu. Kita sama-sama Ya. belajar, kalian masih punya ilmunya mungkin terupdate ya, itu juga baca-baca belajar juga. Makasih ya Bu udah mau menampung kelompok ini, sudah mau membagi ilmu untuk kelompok kami. Mudah-mudahan sukses ya. Amin.